Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu Hajah Sabitri Putri Derajat sebagai Ibu dosen pengampu mata kuliah e-commerce. Baik, perkenalkan nama saya Fajar Islo. Saya dari kelas kelas 1 Manajemen Universitas Gajah semester 4 dengan NIM 612012316. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah e-commerce di UTS semester 4. Baik, langsung saja ke video. Baik, langsung saja ya Pak Bu. Ini terkait Bapak sama Ibu kan udah pernah jualan online ya. Bukan pernah sekarang tapi sudah mengalami gitu jualan online. Nah, produk apa sih yang dijual di selama jualan online itu Bapak sama Ibu itu produk apa yang dijual? Ada banyak ya ayah. Banyak. Itu apa sih, furnitur, elektronik, terus berbagai macam baju muslimah, sarindit gitu tuh. Ada lebih dari 300 brand yang kita pasarkan lewat online. Jadi terkait dengan produknya itu produksi sendiri atau apa gimana kerjasama gimana gitu? Kita kerjasama dari jadi kita ikut reseller gitu kan. Jadi kita harganya dari distributor itu ada potongan harga sekitar kadang 10%, 20%, tergantung barang atau brand apa yang kita jual. Tapi kenapa Bapak sama Ibu memilih jualan secara online gitu dibanding secara langsung? Karena jualan online itu modalnya apa sih, kayak nggak terlalu besar kan ya. Kita bisa tanpa modal yang besar kita bisa memulai usaha gitu lewat online. Kalau kita offline kan harus sewa ruko, ya kan. Terus kita harus punya karyawan. Kalau dengan online kan kita bisa memasarkannya cukup dengan dari HP ya, dari medsos, dari WA gitu kan, dari Facebook, Instagram. Jadi lebih fleksibel aja. Ya, jadi tidak lebih mengeluarkan modal besar gitu ya. Iya, jadi kita itu merangkap jadi admin, jadi owner. Iya. Kadang kita jadi kurir ya. Iya, kita jadi kurir. Suami saya sering jadi kurir nih. Biasa platform apa yang dipakai untuk jualan online itu? Seringnya by WhatsApp, Facebook, Instagram. Kalau TikTok kita belum terlalu paham. Oh, itu dikirim sendiri ya, tidak sama kurir atau ini gitu? Tergantung barangnya sih. Tergantung barangnya. Kalau misalkan barangnya kecil gitu tuh bisa dimuat sama motor, tapi kalau barangnya besar Seperti lemari, kulkas, furnitur yang lain yang misalkan kayak sofa segala macam kan, itu kita kurir dari pihak tokonya langsung. Biasanya selama pengiriman itu biasanya itu rata-rata itu berapa hari sih Pak sampai ke si pemesan ini? Satu hari nyampe. Satu hari ya, lebih cepet ya dibanding kayak di TikTok Shop atau apa karena gitu ya. Karena ini kan kita jangkauannya masih satu wilayah, satu provinsi, makanya kayak satu Banten, wilayah Banten gitu. Dari kota paling kabupaten gitu kan, Kota Serang, Kabupaten Serang ke Pandeglang, ke paling jauh Cilegon, Cikande gitu. Belum sampai ke luar kota karena kita ini sistemnya kan cuma reseller di toko tersebut gitu tuh. Mungkin ke pihak toko tersebut bisa ngirim ke luar kota, cuma ongkirnya lumayan. Iya. Kan biasanya tuh di ini Pak ya, ketika seseorang yang berjualan lewat online, yang pernah saya rasain gitu, itu harga di online sama yang secara langsung itu berbeda jauh gitu. Karena lebih murah itu ada kerugian nggak sih menurut Ibu Pak terkait dengan harganya itu lebih rendah daripada harga langsung gitu? Tidak, mungkin karena di offline itu mahal karena dia ya tadi sewa ruko, bayar karyawan. Kalau kita kan cuma dari medsos kan, modalnya cuma kuota, jadi kita kayak ya udahlah lumayan, yang penting kita ada lebih sedikit gitu tuh. Kita juga memudahkan orang-orang yang nggak bisa langsung belanja ke offline gitu kan, cuma jadi ada barang ini enggak ada, coba kirim gambarnya kan, cuma dengan WA. Iya, WA. Pemasarannya lewat WA. Pemasarannya lewat WA. Udah berapa lama sih Bu jualan seperti itu di online gitu? Sejak 2019 sih. Iya. 2019. 5 tahun lah. Wah,
Nah selama bapak jualan ini nih, menurut bapak sama ibu gitu, jualan online itu mudah atau tidak dalam sistem jual belinya gitu? Sangat mudah ya. Sangat mudah. Jadi kita nggak usah keliling-keliling cari pelanggan gitu. Iya. Tapi kita harus siap juga gitu kayak pertanyaan-pertanyaan customer kan lewat WA gitu. Kayak kadang kan waktunya tak terbatas ya. Iya. Kadang jam berapa waktu kita istirahat. Kadang ada juga kan yang konsultasi kayak kira-kira pengirimannya ini hari apa gitu tuh. Terus barangnya ada ready semua warna kah atau apa gitu tuh, tipe-tipenya gitu kan. Lumayan fleksibel sih sebenarnya. Selama jualan online itu ada kendala apa saja sih yang bapak sama ibu alami? Kendalanya kadang kita komunikasi dari pihak toko. Komunikasi dengan toko. Iya, kadang pihak toko ngomong dari ownernya itu ngomong kadang ready ya, tapi kenyataan kadang di gudang itu nggak ready, kosong gitu tuh, barangnya kosong. Terus kadang juga karena miskomunikasi, kadang si kurirnya juga nggak konfirmasi dulu ke kita, kadang ada kayak gitu kan. Nanti komplain kok saya minta warna ini dikirimnya warna ini gitu. Nah setelah itu kan biasanya kan ada tuh ya Pak Bu, komplain bisa disebut biasanya tuh komplain terus dari customer tuh. Nah ketika barang itu tidak sesuai atau misalnya ada kerusakan atau apa itu cara pengembaliannya seperti apa itu? Apa dikembalikan langsung ke tokonya? Apa ibu itu tidak langsung dikembalikan ke toko tapi lebih mengambil seperti barang duluan yang sesuai dengan itu lalu dikembalikan sama si itu atau sudah di-cut gitu, udah nggak ada transaksi apa-apa gitu. Masih bisa, kalaupun kerusakannya Gimana tidak terlalu kerusakannya? parah ya, masih Contoh, bisa diperbaiki ya. kayak lemari misalkan. Iya. Ya kerusakannya di bagian kunci misalkan, Iya. kuncinya error. Kita yang datang ke rumahnya. Dikunjungin gitu ya Pak? Iya, selagi benerin. itu Masih jaraknya masih bisa kita tempuh, Oh, masih di sekitar wilayah kita gitu tuh. Terus menurut bapak sama ibu nih, bagaimana cara mengurus sebuah pesanan yang akan dikirim ke si pelanggan? Mengurusnya itu. Paling kita tinggal telepon pihak toko ya. Kalau misalkan pengitur nih ya, Iya. kita pihak telepon toko, misalkan konfirmasi ada nggak barangnya. Nah, Kalau ada, kita pengen warna ini, kuantitinya segini gitu kan. Kita tinggal telepon, terus kita tinggal kasih alamat, pembayaran kita tinggal transfer. Jadi kita nunggu di rumah, customer juga nunggu di rumah. Berarti langsung dari tokonya itu Bu ya? Iya. Langsung dari toko. Jadi nggak melalui dari toko, harus ke ibu sama bapak dulu, terus jadi langsung ke customernya ya. langsung. Ada sih yang kayak gitu, cuma jarang ya, nggak selalu gitu. Kalau karena kita udah punya toko yang langganan terpercaya gitu ya, maksudnya kita juga udah saling percaya, amanah gitu tuh. Kita udah nemuin toko-toko, dari beberapa toko itu sekarang kita cuma punya satu langganan toko kita yang emang sesuai gitu. Kalau ada, kalau nggak ada gitu tuh. Jadi kitanya enak, nggak usah capek-capek kesana lagi gitu, tinggal telepon aja by WA gitu, transfer pembayarannya. Jadi kita tinggal oke, udah ada deal, udah Gas gitu. tinggal gas aja. Sebelumnya ini nggak Bu, Pak? Sebelumnya pas waktu sebelum jualan online itu pernah jualan nggak sama ya, maksudnya jualan secara langsung tidak online gitu? Contohnya kita memasarin secara langsung lah gitu, Bu ini ada gini. Pernah nggak gitu? Enggak ya. Belum pernah. Kalau kayak baju terus kadang saya juga kadang kuliner kan kayak bikin enggeprek atau apa, baru itu sering kita ituin jualan offline-nya. Cuman perbedaan apa yang Ibu rasakan ketika jualan secara online ataupun secara offline gitu, perbedaannya gitu? Perbedaannya nggak capek. Nggak capek ya, lebih mudah lagi ya Bu. Iya, udah. Kalau kita jualan offline kan kita harus buka toko jam sekian, tutup jam sekian Iya, kan, terus waktu kita harus nungguin pelanggan datang gitu kan. Kalau di HP kan, kalau lewat online kan jadi kita tinggal lihat HP aja, ada yang nanya kita layanin gitu kan ya, ada yang mau deal oke, ya udah oke, kita proses pesanannya gitu. Terus bagaimana cara meningkatkan sebuah keamanan dalam sebuah produk? Meningkatkan sebuah keamanan baik. Bagaimana nih caranya supaya aman ini si produk ini aman sampai tujuan gitu, tidak ada kerusakan baik dari si kurirnya atau apa. Biasanya kan
ada tuh ya Pak, ketika di si tokonya mah udah aman gitu, tapi terkendala di si kurir, nggak tahu kena apa-apa, nggak tahu gimana gitu dalam pengirimannya itu, cara menjaga keamanannya seperti apa Bu? Ya paling kita apa ya, kasih arahan gitu ya, kasih apa, proteksi sama kurirnya, ngomong tolong dijaga hati-hati barangnya, Ya, jangan cek sampai dulu. konsumen kita itu kecewa. Kalau konsumen udah kecewa kan nanti yang rugi juga kita juga kan. Dari kurirnya rugi nggak ngirim barang, dari kitanya juga nggak ada yang mesen lagi gitu. Berarti harus berkomunikasi dulu Iya, ya harus sama. komunikasi antara pokoknya dari kitanya, dari kurirnya, dari owner tokonya juga, dari konsumennya juga gitu. Kalaupun ada kerusakan yang masih bisa diomongin ke kita siap 24 jam nerima komplainan itu gitu. Terus strategi apa yang Bapak Ibu ini lakukan supaya orang-orang tuh banyak yang di produk sama Ibu sama Bapak gitu, strateginya? Harus sering-sering posting. Posting ya, Iya, konsisten nih konsisten. dia gitu ya. Harus sering posting terus Sama ngedit itunya apa? produknya ya, produknya dia sama menarik biar mungkin menarik. gitu. Terus kita juga branding ke konsumennya tuh harus jadi penjual yang amanah, harus jadi pedagang yang jujur gitu. Kalaupun ini ada, jangan kita ngomong misalkan ini nggak bakalan rusak ini itu gitu tuh, itu kan jadinya pembohongan ya. Jadi kita harus sesuai dengan keadaannya gitu. Kalau harga segini berarti kualitasnya kayak begini gitu kan, ada harga ada kualitas Jujur gitu. lah. Sesuai dengan apa adanya Iya, gitu. harus kayak gitu. Terkadang banyak barang yang salah kirim Pak atau tidak sesuai pesanan. Bagaimana cara Bapak mengatasi hal tersebut? Ya, contoh nih, si A nih atas nama Usul Amanah, terus si B nih atas nama Susanti itu ya. Nah, ketika si Usul Amanah ini mesen barang ke Bapak, terus Bapak tuh salah kirim, tapi mengatasnamakan Susanti gitu. Terus si barangnya tuh udah dikirim tuh ke situ, itu bagaimana cara mengatasinya? Selama ini Belum ada sih ya. Belum ada sih, Belum ada salah sih. kirim barang gitu belum ada ya. selama ini ya. Karena kita kan pengirimannya itu kayaknya sekarang udah lebih canggih ya. Maunya kayak udah terproteksi gitu, kayak kirimnya si ini barangnya ini gitu kan, udah ada surat jalannya juga, ada memonya kan. Cuma emang otomatis. Terus sekarang juga kan kalaupun bermasalah kurirnya kan dari pihak ekspedisinya juga udah lebih apa sih, kayak tegas gitu tuh. Kalaupun salah kan si kurirnya langsung kan yang kena SP atau gimana gitu. Selama dalam pengiriman pernah nggak sih barangnya itu hilang atau gimana gitu? Hilang tidak pernah, tapi kalau apa, bukan reject, ngumpet itu loh di pengiriman tuh, tertimpa ya. Tertimpa ya. Ketimbun sama paket-paket yang lain pernah kita datengin langsung ke ekspedisinya. Karena kan Hamin berapa itu tuh, apalagi menuju Idul Fitri, pesanan baju tuh pesanannya tinggi, tapi kinerja kurirnya itu kan kadang karena tenaga manusia ya, kebanyakan kan, jadi kadang nggak ke itu, ketimpa di bawah banyak. Terus apa saja sih tantangan yang dihadapi dalam mengelola sebuah bisnis secara online? Tantangannya sekarang online, semua orang punya sosmed, punya HP. Sedangkan kadang ownernya juga, kalau yang ownernya tidak memikirkan pelanggan reseller, dia itu akan lebih apa ya, kadang jualnya lebih murah dari kita. Sedangkan kita ngambil untung paling 10% gitu ya. Nah dia malah dihargainnya di bawah 10% dari kita gitu tuh, dari harga asli dianya gitu tuh. Itu sebuah tantangan. Banyak loh kan kayak, kamu ternyata ngambilnya di si ini ya gitu tuh. Saya itu loh lihat harga ini lebih murah di ownernya langsung kan, kayak gitu kan. Kayak padahal si owner sama reseller itu simbiosis mutualisme ya, saling membutuhkan. Kalau tidak ada reseller, si owner ini juga, si pihak toko ini juga kan nggak dapat orderan kan, karena kita yang lebih aktif untuk iklan kan.
kan. Kalau dia juga harus, kalaupun iklan dia bayar admin kan buat ngelola iklan ini segala macem gitu. Iya. Kayak gitu sih paling tantangannya, kita langsung dengan distributornya langsung gitu, ownernya itu tuh. Karena dia kan harganya kadang lebih murah. Iya. Sebenarnya sih kalau dari owner itu, kalaupun dia order ke owner, ada apa-apa tuh kayak ada komplainan tuh kadang owner tidak mau tahu menau. Beda kalau dia ordernya lewat reseller. Gitu. Kalau reseller kan karena kita menjaga nama baik ya, terus kita juga branding biar kita amanah itu gitu tuh. Biar kita sama-sama enak, jual belinya juga biar lancar. Jadi kita tuh sebisa mungkin kalau konsumen komplain kita layanin, kita ituin kan, cari solusinya gimana gitu. Kalau langsung secara owner malah udah angkat tangan gitu ya gitu. Iya, biasanya kalau owner itu dia nggak mau tahu, intinya dia taunya oke aja ini barang yang dikirim. Kita kan nggak tahu di jalan entah itu kenapa, ada apa gitu kan. Iya. Biasanya kayak gitu. Kalau owner kan enggak. Terus bagaimana cara mengatasi sebuah pengembalian barang? Yang tadi saya sudah sebutkan tadi ya, ketika ada kerusakan barang, apakah ibu itu akan mengirim barang kembali ataukah udah di-cut gitu, udah gitu, udah ketika udah di pengembalian udah saya dikirim lagi. Itu maksudnya apa? Retur ya, Bu? Retur ya. Retur itu. Iya, enaknya kalau apa sih dari reseller tuh ya itu kita kan ada negosiasi ya kan. Kalaupun ada apa kerusakan yang parah gitu tuh bisa diretur, cuma ada beberapa poin gitu, misalkan tidak lebih dari 3 hari, tidak lebih dari seminggu gitu tuh. Terus kerusakannya dari mana, kerusakannya apa pas sudah datang di rumah atau emang pas di pengiriman sudah rusak gitu kan. Kan kita juga pihak toko juga tidak mau rugi ya. Kadang harus dengan negosiasi yang tinggi, harus kita berdebat dulu gitu tuh. Jadinya kadang sebenarnya kita nggak pernah ngekat kalau ini rusak, kecuali di atas 1 tahun terus dia ngomong rusak, ya itu berarti kan atas pemakaian dia ya, kita udah cut gitu, nggak garansi. Terus apa saja metode pembayaran yang umum yang dilakukan gitu? Tadi kan memang sudah ditransfer, sudah dibilang transfer ya, transfer kan sekarang banyak ya. Cuman ini pernah nggak sih Bu ketika pembayaran itu ketika barang itu datang? COD. Itu transaksinya seperti apa? Tapi COD itu untuk yang terdekat saja ya di daerah kitanya, maksudnya yang masih terjangkau, misalkan masih satu wilayah sama kita, satu kecamatan gitu tuh, satu kampung, satu desa gitu, bisa bayarnya via COD ke kita. Kadang barangnya udah datang duluan terus baru bayar gitu kan, atau enggak kitanya bayar dulu ke kita terus barangnya datang gitu. Kalau lewat transfer kan sekarang banyak ya, pakai apa? Pakai Dana bisa. Pakai Dana, pakai Shopify kan, pakai Shopify, pakai Cbank kadang, terus pakai pokoknya e-wallet kan sekarang lebih mudah gitu tuh, transfer via bank juga bisa. Nah biasanya kan kalau misalnya melalui COD Pak ya, si barang ketika barang datang itu harus dicek dulu gini ada ini. Itu pernah nggak sih Bapak ketika dicek itu barangnya ada, wah ini nih ada kerusakan ini, jadi dikembalikan dulu barangnya diganti yang baru atau gimana gitu, terus si transaksi keuangannya ini nggak langsung dibayar gitu, pernah nggak kayak gitu? Pernah. Ada bukan salah kirim ya, dia minta kasir itu nomor 1 ya. Pas ternyata masuk ke rumah itu nggak muat nomor 1 itu, harus nomor 2 ternyata. Jadi kita kontak ownernya, kita minta tuker kan. Jadi si uang itu tidak kita ambil dulu dari konsumen kan, sampai si barang itu benar-benar sampai rumah konsumen sesuai gitu tuh, muat di rumahnya, baru kita oh ya udah selesai barangnya udah datang, baru uangnya bisa diterima sama kita gitu. Berarti itu maksudnya bukan komplain Ibu, karena memang itu kesalahan si Iya, customernya. kesalahan customernya juga. Kadang kan customer kan nggak tahu kayak baju aja gitu, kayak ukuran baju gitu. Iya, Kadang saya baru ini loh beli baju yang brand bermerek gitu tuh, dari brand ini, ukurannya kan beda ya. Tapi kalau untuk baju tuh kadang kita juga karena dari pihak distributornya kadang
itu sih udah konsekuensi konsumen ya. Kalau baju itu kadang tidak bisa ditukar. Kalau barang-barang kayak furnitur itu masih bisa kita negosiasi ke tokonya ya. Kalau untuk baju itu agak susah. Itu kalau furnitur tuh bisa disebut kayak apa? Jaminan apa sih itu? Jadi kayak ada pembatas waktunya kalau memang selama 1 minggu nih contoh nih, kalau misalnya ada barang yang rusak boleh dikembalikan, tapi lebih dari 1 minggu atau apa gitu kerusakannya. Kalau kerusakan sih kayaknya enggak. Kalau furnitur ya, kayak paling lecet doang, lecet di jalan masih bisa kita pakai apa sih, cat ya. Langsung kadang kalau kitanya bisa langsung ya kita yang datengin gitu. Kalau emang parah gitu tuh dari pihak tokonya, kalaupun emang harus diretur diganti ya kita bisa ngomong ke tokonya langsung. Berarti sesuai dengan kerusakan barangnya gitu ya. Enggak harus melulu kalau lecet doang masih langsung kita retur kan. Enggak kayak gitu, masih ada negosiasi. Terus selama ini apa saja sih keuntungan dalam berjualan di online ini Pak? Keuntungannya gitu. Keuntungannya alhamdulillah ya. Apa sih? Kita bisa punya penghasilan tambahan gitu tuh, lumayan kan dari hasil jualan online, tanpa kita harus punya toko gitu kan, tanpa harus kita sewa karyawan. Pokoknya mah alhamdulillah lah buat kebutuhan sehari-hari gitu tuh. Pas ketika pernah nggak ibu ngalamin atas sama bapak gitu, pas ketika ada yang mesen nih, contoh si Ani mesen lemari ataupun apa gitu ya, kasur ataupun baju, tapi bapak sama ibunya tuh lagi ada acara gitu, lagi ada acara di luar kota gitu, terus itu transaksinya gimana tuh, apa ibu tetap diterima ataukah di cancel dulu gitu? Tetap diterima. Tetap diterima. Kadang kan misalkan kalau kita ya enaknya jualan online ya, dimanapun kita bisa ya. Nah iya itu ya, keunggulannya tuh mempermudah akses. Dimanapun kita bisa. Kalau kayak furnitur kan, aku mau ini dong lemari, ada enggak gitu tuh. Dia ngiriminnya kadang modelnya yang ini, terus kita chat kan pihak tokonya langsung, terus kata si toko itu, oh ready-nya warna ini nih gitu, modelnya agak mirip-mirip gitu. Terus kita kan oke deh kirim fotonya, kita kirim deh ke konsumen kan pesan itu tuh. Oh ya udah milih warna ini aja, masih bisa kita layanin dengan baik kok, meskipun kita lagi di luar kota. Begitupun dengan baju, kalau baju lebih enak karena kita kan di sistemnya PO ya, dari berbagai macam brand itu biasanya 1 bulan 2 bulan itu baru ready. Jadi tinggal ngirim ukuran, warna kan, langsung kita proses di web kan, enak. Terus selama ini dari gini Bu, jadi selama ini kan ketika berjualan tuh Bu ya, dari customer nih, contoh mesen lemari ini warnanya warna ini, tapi warnanya tuh lagi inden. Tapi selama ini ada nggak customer yang nungguin inden atau apa gitu? Ada Ada sampai nungguin inden itu? Sering ya. Sering, malahan kadang kita kasih tahu ya, kalau ini nih barangnya PO, order. Jadi ini tidak dijual bebas di pasaran. Kadang kan ada model-model tertentu yang emang karena harganya lumayan, pesan dulu ya. Jadi nggak ada di tokonya gitu tuh. Jadi kita kalau oke fix nanti kita buatkan gitu. Kalaupun nggak fix ya udah nggak jadi, berarti nggak kita cancel. Itu kisaran kalau inden berapa lama? 2 minggu. Barangnya. Paling lama sih 2 minggu. 2 minggu benar. Nah, menurut Bapak sama Ibu nih, untuk memuaskan pelanggan, apa yang akan Bapak sama Ibu lakukan? Kasih, kalau belinya banyak kasih diskon, kasih bonus gitu, iya. Kasih, pokoknya ada penawaran menarik, semenarik mungkin supaya pelanggannya itu senang gitu, puas. Teknik pemasarannya itu seperti apa Bu? Apakah contoh nih, teknik pemasarannya cukup melalui media sosial, contoh WA, cukup melalui story, cuma promosi dengan caption harga, atau ada apa sih deskripsinya gitu Bu? Ada ya deskripsi. Kalau harga itu karena kita apa sih melindungi harga pasaran ya. Kadang kan
kalau harga pasaran sekian gitu, kita keep karena kita kan agak di bawah pasaran kan. Jadi kita tuh paling deskripsinya aja gitu, gambar deskripsi, terus nanti kalaupun dia berminat dia bertanya harga ini berapa gitu. Kan pernah tuh Bu ya, ada yang ketika berjualan online nih, ketika ditanyain tuh otomatis gini aja Bu, maaf Pak, agak belik banget. Ketika jualan online tuh ya, kan kebanyakan yang si penjual nih ketika ngasih harga itu langsung tidak dikasih harga di apa deskripsinya gitu. Karena kebanyakan kalau mau lihat harganya cek inbox aja, japri gitu. Kalau prinsip ibu itu japri apa langsung dikasih harganya itu nominal harganya itu? Kalau untuk baju, karena kan kalau baju itu dari sananya sudah ditentukan ya harganya, jadi sudah ada tercantum kadang kan langsung di deskripsinya itu udah ada harganya. Tapi kalau untuk harga furnitur, elektronik, kadang kan beda wilayah, beda harga. Iya. Terus beda merek, beda harga juga, kadang kan beda toko juga, kadang selisih harganya lumayan. Jadi kita melindungi harga pasar. Kalau terlalu bawah kita juga kadang dikomplain kan sama yang pemilik toko offline, karena dia menawarkan harga kan sekian gitu, kalau kita lebih murah kan kadang kamu nih rusak harga pasar gitu. Iya, jadi tergantung keadaannya gitu Bu ya, tergantung dari keadaan wilayah, baik ataupun barang gitu. Ya mungkin itu saja Bu, sekedar tanya-tanya aja ini Bu ya, sharing-sharing buat jadi referensi ke depannya juga, sekaligus buat tugas kuliah UTS e-commerce tuh. Ya mungkin itu saja sih Bu, saya berterima kasih sudah sharing-sharing, sudah mau sharing-sharing gitu. Ya saya pamit dulu Bu ya, mungkin itu saja, langsung mau ngerjain tugas dulu. Ya, semangat ya, semoga kuliahnya dilancarkan, ilmunya bermanfaat. Maaf Bu, saya udah ngerepotin gini. Enggak. Ya Bu, pamit dulu. Iya. Nah, jadi alasannya kenapa Pak Ali Sobri sama Bu Ina memilih penjualan secara online itu ada perbedaan dari modal sama perbedaan dari waktu. Kalau memang penjualannya itu secara offline atau secara langsung, otomatis modalnya itu pengeluarannya itu lebih besar dibanding secara online. Contohnya itu mengeluarkan modal buat nyewa ruko atau nyewa toko gitu. Dan itu pun masalah waktunya juga terpaku dari jam sekian sampai jam sekian gitu. Kalau memang secara offline ya atau secara langsung. Akan tetapi kalau misalnya secara online itu tidak terpaku dengan waktu. Mau jam berapapun kita upload, yang penting intinya konsisten gitu. Dan menurut Pak Ali Sobri sama Bu Ina, penjualan di online itu sangat mudah, baik dari segi transaksi ataupun yang lainnya. Terus masalah lama atau tidaknya Pak Ali Sobri sudah berjualan sama Bu Ina melalui online gitu, itu kurang lebih berjualan sudah selama 6 tahun, dari tahun 2019 sampai 2025 kurang lebih. Nah, waktu 6 tahun itu adalah waktu yang tidak sedikit. 6 tahun itu sudah menguasai, yang pertama itu platform, pasti sudah tentu menguasai. Terus cara pemasaran juga sudah menguasai. Terus banyak pelanggannya juga tuh, karena waktu 6 tahun itu bukan waktu yang sedikit. Dan adapun masalah pengembalian barang menurut Pak Ali Sobri sama Bu Inah ya. Nah, pengembalian barang akan dikembalikan, maksudnya diterima barang tersebut, akan tetapi dengan alasan yang tepat. Contoh, penjualan barang ini lemari gitu. Nah, ketika si barang itu dikirim ke si customer atau si pemesan nih, tiba-tiba pas waktu unboxing ini ada yang rusak. Kalau seandainya si pemesan ini mau dibenerin gitu, otomatis Pak Ali Sobri langsung menyamperin dan membenarkan barang tersebut. Dan kalau seandainya si pemesan ini pengen minta dikembalikan, minta yang baru, otomatis Pak Ali juga bisa mengembalikan, diganti dengan yang baru gitu, tapi dengan alasan yang tepat. Tapi kalau seandainya barang nih sudah sampai nih, terus di unboxing tidak ada kendala apa-apa, tidak ada kerusakan apa-apa, terus jika ada jangka waktu selama 1 minggu itu ada kerusakan, otomatis Pak Ali Sobri tidak akan tanggung jawab,
tidak akan menerima pengembalian barang karena memang itu sudah dalam jangkauan ya cukup lama gitu. Itu. Dan adapun masalah metode pembayaran. Nah, metode pembayaran itu biasanya ada yang transfer juga, ada yang COD, tapi kebanyakan itu yang COD. Karena apa? Karena kebanyakan yang pemesannya ini itu di wilayah sendiri, tidak di Pulau Jawa. Kalau seandainya di Pulau Jawa, otomatis Pak Ali Sobri juga menyiapkan uang ataupun pembayaran. Pembayarannya itu melalui transfer gitu. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.